Gaung pemilu Gubernur Sumatera Utara mulai terdengar menyusul dua nama tenar yang disebut-sebut bakal maju berkompetisi. Mereka adalah Bobi Nasution yang mengemban terah Presiden Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang bernaung di bawah Partai Besutan Megawati Soekarno Putri. Keduanya kini digadang-gadang akan berkompetisi membidik kursi Sumatera Utara 1. Kalau itu terwujud, akankah ini menjadi pertarungan politik antara Jokowi dan Megawati? Lalu bagaimana kekuatan mesin politik yang berada di balik kedua tokoh itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Putri. Baik Mas Hanta, Ahok ini salah satu kandidat cagup sumut dari PDIP. Nanti ada potensi lawan politiknya adalah Bobi Nasution. Nah, akan seperti apa pertarungan keduanya nanti? Iya, semua kandidat memiliki potensi dan kekuatannya masing-masing. Sebenarnya kalau kita berangkat dari dua hal, Putri, dari nama yang potensial berdasarkan radar survei, mereka punya potensi elektabilitas. Yang kedua memiliki mesin politik, boarding pass, yaitu partai politik, tiket partai. Ada 4 nama selain dua itu, yaitu satu Bobi sendiri dari Gerindra. Kemudian yang kedua adalah Pak Ahok, kalau PD Perjuangan betul mengusung Pak Ahok, dan yang ketiga adalah Pak Edi Rahmayadi yang juga incumbent gubernur yang sebelumnya, ditambah Pak Musa Rajeksa atau Pak Ijek. Nah, dari 4 nama ini, itu kalau berdasarkan partai kan ada 3 partai yang sangat berpengaruh di konstelasi DPRD Sumatera Utara, yaitu Golkar, PD Perjuangan, dan Gerindra. Nah, kalau misalnya kita berangkat dari nama ini, sebelum kita melihat peta kelebihan kekurangan masing-masing tentunya, peta konstelasi, peta koalisi atau kandidat di Pilkada Sumatera Utara itu bisa 3 potensi. 1, mungkin 4, tapi menurut saya kecil kemungkinannya bisa 3 pasang atau bahkan bisa 2 pasang. Yaitu Bobi berhadapan dengan calonnya PD Perjuangan terutama. Meskipun saya belum menyimpulkan PD Perjuangan belum tentu ke Pak Ahok. Nah, tapi karena kita sedang membahas Pak Bobi dan Pak Ahok, Mas Bobi dan Ahok, Pak Ahok memiliki 3 kekuatan. Saya ingin menjawab pertanyaan Putri tadi. 1, Pak Ahok adalah figur yang populer di PD Perjuangan. Karena itu sangat mungkin kekuatannya adalah mesin politik PDI Perjuangan itu sendiri akan sangat solid, akan bergerak sangat kuat dalam memenangkan Pak Ahok. Itu 1 kelebihannya. Yang kedua, itu bisa mengkonsolidasi pemilih berbasis non-muslim. Nah, Pak Ahok merepresentasikan itu. Itu akan menjadi basisnya Pak Ahok. Kita tahu kekuatan di Sumatera Utara 35-40% adalah non-muslim. Yang ketiga, kita tahu juga karakter personal Pak Ahok itu cocok juga dengan Sumatera Utara yang menginginkan pemilih yang keras, tanda petik ya, tegas, gitu. Seperti Pak Edi Rahmayadi hari ini. Nah, sementara Pak Bobi, Mas Bobi juga memiliki kekuatan, memiliki kelebihan yang relatif kuat juga. 1, kekuatan figur muda, populer juga, dan tentu ini bisa figur baru yang bisa menggait segmentasi pemilih muda, terutama Gen Z, milenial, dan sebagainya. Dan basis pemilih ini juga besar. Yang kedua Putri, kita tahu Pak Bobi juga, Mas Bobi juga berasal dari Gerindra, partai penguasa, yang kalau diperluas ada koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang baru saja memenangkan Pilpres. Dan itu mesin potensial juga untuk dikonsolidasikan karena barusan memenangkan Pilpres. Dan pemilu Sumatera Utara, Pilkada Sumatera Utara itu tidak terlepas dari konstelasi nasional juga. Dan satu lagi adalah representasi dari Joko Widodo. Mas Bobi ini menantu Pak Jokowi, maka pengaruh Pak Jokowi, pengikut Pak Jokowi Sumatera Utara, dan kita tahu Pak juga kuat di sana pengaruhnya, juga Pak Prabowo juga di sana, itu bisa menjadi kekuatan parking maker di belakang Bobi Nasution. Nah, dari 2 figur ini, maka mungkin saja akan cukup kompetitif. Cukup sengit ya, per Mas hari Hanta? ini memang, ya sangat mungkin. Baik. Putri. Nah, kalau kita lihat kan memang PDIP belum resmi ya untuk menunjuk Ahok yang akan debut begitu ya di Sumatera Utara. Nah, kalau Mas Hanta sendiri melihat apakah PDIP ini sedang cek ombak begitu, melihat situasinya nanti ke depan seperti apa? Iya, bisa jadi. Dan karakter PD Perjuangan itu tidak lebih awal dan menentukan kandidat. Biasanya di ujung di pilkada. Beda dengan beberapa partai yang lainnya. Nah, ini bergantung pada 2 hal. Peta konstelasi dari 4 nama tadi. Ada nama Edi, Bobi, Ahok, dan Musa Rajeksa. Nah, ini bisa menjadi 2 peta sangat ditentukan oleh 2 partai. Yaitu 1 Golkar, yang kedua ada PD Perjuangan. Dan jangan lupa, karena Sumatera Utara ini nilai strategisnya tinggi, seperti di Pilkada Jawa, Putri, karena faktor DPT, faktor elektoral, itu juga menjadi strategis,
Yang kedua adalah faktor politik, gengsi politik, pertarungan yang ada kaitan dengan pilpres ini, pasti ada tensi pilpresnya, kemudian juga soal gengsi politik, maka DPP partai, elit di nasional itu ikut menentukan peta konstelasi di Sumatera Utara. Apalagi ada Bobi akan bertarung, ada representasi Jokowi. Nah, kenapa saya mengatakan dua faktor itu? Golkar misalnya memutuskan misalnya Musara Jeksa tidak maju sendiri, artinya potensi terbesarnya karena disatukan oleh Koalisi Indonesia Maju, Golkar sangat dekat dengan Pak Prabowo dan Gerindra, maka kemungkinan Bobi akan berpasangan dengan Musara Jeksa. Itu satu poros. Yang kedua, ternyata PD Perjuangan mengusung Pak Ahok, tetap mengusung Pak Ahok atau nama lain, dan Edi Rahmayadi saya yakin punya tiket partai, kemungkinan tripolar, 3 poros. Tapi kalau kemudian, nah ini yang kemungkinan terbesar menurut saya, PD Perjuangan tidak jadi mendukung Pak Ahok. Bisa jadi hanya tes ombak seperti Putri katakan, ujungnya dengan kalkulasi PD Perjuangan yang didukung adalah Edi Rahmayadi yang berhadapan dengan Bobi yang sangat sama kekuatannya kompetitif, itu menjadi bipolar. Dua kekuatan akan bertarung. Nah ini yang akan sangat sengit. Karena itu saya termasuk belum begitu yakin PD Perjuangan serius akan mendukung Pak Ahok. Bisa jadi ke Pak Edi Rahmayadi karena menghitung potensi kemenangan untuk berhadapan dengan Bobi yang tidak ringan menjadi lawan tanding. Jadi opsi Golkar ada dua. Majukan sendiri Musara Jeksa, tapi opsi ini kecil menurut saya. Opsi keduanya yang lebih besar yaitu menjadikan wakil bagi Bobi. Opsi PD Perjuangan juga ada dua, yaitu mengusung Pak Ahok atau nama lainnya, atau mengusung Edi Rahmayadi. Per hari ini saya membaca, saya masih melihat potensi mendukung Edi Rahmayadinya lebih besar ketimbang mendukung Pak Ahok. Karena kalkulasi rasional dari data-data per hari ini. Dan saya kira PD Perjuangan akan melihat potensi kemenangan, ingin membalas kekalahan di Pilpres, gengsi politik, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita masih nantikan ya bagaimana keputusan resmi nanti PDIP. Apakah akan menurunkan Ahok pada Pilgub Sumatera Utara mendatang? Kita akan nantikan. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Hanta Yuda selaku pakar politik. Terima kasih, sehat selalu Mas Hanta.